Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari NY_Septian yang berjudul Pelet Getih Reget. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pelet Getih Reget, sebuah cerita dari NY_Septian, based on true story. Tahun 2007, panggil aja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik ya kan? Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari, kulihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah kulihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam untuk menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. Hei, kenapa sih? Sini aku peluk. Dira. Sini peluk aku putus. Aku. Aduh Dira, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja, besok-besok juga dapat lagi. Dira. Yang ini beda, aku tuh sayang banget sama dia karena dia bener-bener baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat 30 km demi antar jemput aku. Dan gak suka lihat aku kurus, tiap hari antar jemput terus. Selalu ajakin makan, dia dewasa, gak pernah marahin aku. Aku, udah, kamu ini cantik, sayang. Aku temenin kamu buat move on, jangan lagi berharap dia kembali karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia. Lalu Dira pun mengangguk. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Dira yang menelpon. Dalam keadaan setengah mengantuk, ku angkat teleponnya. Aku, halo Dira, ada apa sih? Dira, setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku? Aku, hah? Siapa emang? Dira, besok ya aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu udah tahu kalau aku udah move on. Aku, oke lah, besok ketemu di sekolah ya. Keesokannya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. Dira, senang banget deh. Aku, ya iyalah dapat pacar baru gitu loh. Dira, masih calon, ini fotonya. Sambil nyodorin HP merek Sony Ericsson tipe W610i yang dulu udah bening banget kameranya. Gimana, cocok gak? Aku, seperti biasanya, kalau menurutku gak cocok tapi mau gimana lagi. Seleramu kan yang romantis dan lucu. Dira, yang ini lain, wajahnya oriental. Aku, what? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Dira, ya sejak kemarin kenal dia. Obrolan itu berlanjut sampai jam istirahat selesai.
Aku sungguh heran, tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir jangan-jangan Dira tak sungguh-sungguh suka dengan lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Dira intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja, selayaknya anak tahun 2007-an yang pacaran. Namun beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam. Dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tak beres, akhirnya aku beranikan lancang bertanya. Aku, "Hei, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih?" Dira, dia hanya melirik padaku. Aku, "Apa aku ini pernah nyakitin kamu sampai kamu menjauh dan gak mau cerita?" Dira, bukannya gak mau, tapi... Aku, "Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang nanti telepon ya, aku tunggu." Setelah itu malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira menelpon. Aku, "Ya Dira, sudah siap cerita. Kalau aku sudah siap jadi pendengar yang baik kok." Dira, "Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita tapi kamu diem dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau aku udah kelar kamu boleh nanya ke aku." Aku, "Oke deh." Dira, "Skip bulan pertama karena kamu wes ngerti semuanya. Bulan kedua ketiga aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra. Gak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku." Aku, "Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sama dia, Dir? Sorry nyerobot." Dira, belum, gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya gak bisa jauh-jauh gitu. Dia gak ngabarin semenit aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang, gak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan gak bisa karena gak ada bensin, ya aku beliin. Kalau di jalan lapar, ya aku ajakin jalan. Kenapa sih ya, kok rasanya cinta banget sama Putra aku? Aku, "Aneh loh Dir, tumben ya, kamu padahal biasa aja kalau sama cowok." Lah, tapi kok ini kebalik? Dira, "Entahlah, aku jalanin aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita." Aku, Oke, hati-hati ya Dir. Jaga diri." Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Dira berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolahan, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Dira yang aku kenal. Karena ngerasa ini udah keterlaluan, aku mencoba nanya langsung ke Dira. Kalau nggak salah itu tahun ke-1 mereka pacaran. Kami janjian ketemuan di perpustakaan sekolah karena merasa di sini tempat paling aman untuk curhat. Aku, Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi pakai logika. Kamu udah jauh dari yang aku kenal." Dira, "Yang pacaran aku, kenapa kamu yang repot?" Aku, "Dek, Dir, inget kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Dir. Kesambet apa sih kamu?" Dira, "Udah ya, cukup. Aku ngerasa bosen pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, gak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan." Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka, kok bisa tiba-tiba seorang Dira dan primadona sekolah menjadi seorang bucin. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu kakaknya. "Panggil aja Mbak Diah." Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu Mbak Diah. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik-rintik. Diah, "Kamu nyari Dira. Diranya gak ada tuh, keluar, gak pamit lagi." Aku, "Enggak kok Mbak, justru kesini aku mau nyari Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Mbak."
Dia, loh. Tumben, emang penting banget toh. Soal apa? Aku pun mengangguk dan menjawab, soal Dira mbak. Dia, ada apa sama Dira? Banyak yang berubah. Lalu aku pun mengangguk. Dia, sudah aku duga, tapi aku bingung mau nanya ke siapa. Mau nanya ke Dira langsung gak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Aku, nah itu mbak yang harus kita cari tahu. Aku ada sedikit info, tapi mbak janji ya jangan bilangin ke Dira. Nanti Dira marah-marah sama aku. Nanti malah gak mau cerita lagi ke aku. Aku kasihan mbak sama Dira. Dia, oke janji, ayo cepet cerita. Aku tak dengerin DN, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Aku, mbak tahu gak soal Putra? Ini dia pusat masalahnya. Semenjak kenal Putra, Dira berubah drastis. Bahkan dari curhatannya Dira cerita intinya si Putra ini sering minta dibayarin. Entah bensin atau makan. Bahkan berani minta dibelikan baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Dira bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh mbak, kalau aku jadi Dira aku udah gak kuat. Kabur aja mending. Dia, astaga, adekku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak kayak gitu kalau pacaran. Oke, besok mbak akan cari tahu soal Putra, asal usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya. Aku, siap mbak. Demi keselamatan Dira aku siap ngelakuin apapun. Lalu keesokannya aku melakukan tugas dari Mbak Diah dengan sempurna. Dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu, Diah, sejauh apa Dira curhat ke kamu? Aku, kata Dira dia sering main ke rumah Putra. Di sana Dira sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau mau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Dia, makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya. Lalu aku pun mengangguk. Gawat ini Aku, kok gawat? Kenapa emang mbak? Dia, bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah. Aku, loh kok bisa? Dia, aduh kamu ini, besok udah deh aku jelasin. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu, nanyain kenapa adikku bisa jadi se-error ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Diah kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Diah. Beberapa hari lamanya Mbak Diah tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Dira lagi supaya Dira mau terbuka padaku. Namun sia-sia. Sekarang Dira benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga kepadaku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Dira. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Mbak Diah menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, Diah, sini masuk, duduk, cepet. Aku, iya mbak, iya. Gimana mbak? Diah, sebelumnya sorry ya dengan terang-terangan habis kita ngobrol dulu itu Dira langsung tak bawa ke orang pinter. Ih, merinding aku. Aku, tuh kan makanya Dira sekarang tertutup sama aku mbak. Dia, udah gak apa-apa, yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang. Aku, yang bener mbak, curang gimana? Dia, Dira itu sudah kena guna-guna dek. Lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan bawa pulang dari sana. Setelah mbak selidiki si Putra ini kakeknya seorang dukun. Bukan suuzon ya dek, tapi perubahan Dira itu gak lazim. Aku, mbak, serem banget sih. Dia, iya bener, orang pintarnya bilang Dira itu udah kenyang kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-gunanya itu. Aku usahain bakalan bantu Dira mbak buat tetap stay di rumah. Dia, makasih ya dek, beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Aku, sama-sama mbak.
Sejak hari itu, aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Dira supaya nggak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Dira, namun Dira yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Dira tiba-tiba menolak untuk kutemani saat berangkat sekolah. Aku, "Hei Dira, nanti kita masuk siang, barengan lagi ya." Dira, "Sorry En, aku nggak bisa, di rumah lagi repot." Aku, "Oh gitu." Dira, "Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar, jadi nanti aku berangkat awal naik angkot." Aku, "Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya." Dira, "Oke deh." Siang hari saat aku sampai di sekolah ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantikan di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Namun Dira belum juga sampai. Hingga pada akhirnya kulihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah dan di luar gerbang kulihat Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas, Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Dira jadi lebih sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah matanya sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tak tahan lagi, aku mencoba membujuk Dira untuk berbicara. "Hei Dir, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kamu ungkapkan, tapi kamu gak siap. Telepon aku aja ya, kapan aja aku siap." Dira pun hanya mengangguk. Berhari-hari kutunggu Dira tak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Dira menelpon. Di seberang sana ku dengar suaranya menangis sesegukan. Sampai-sampai sapaanku tak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Dira mulai bicara. "Dira, En, please kuatin aku, jangan pergi meski aku menyebalkan." Aku, "Hei, kenapa tiba-tiba kamu bicara gitu? Aku akan tetap ada di samping kamu. Aku bakal jadi pendengar yang baik." Dira, "Jangan jijik sama aku ya." Aku, "Kenapa Dir kamu?" Dira, "Aku, a- aku, aku kotor En." Kembali menangis jadi-jadinya. Aku pun ikut menangis karena tahu apa yang Dira maksud. "Dira, kamu di mana? Ayo aku temenin." Dira, "Aku di rumah. Please peluk aku." Aku, "Oke, aku kesana sekarang." Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesampainya di sana dan kutemui Dira di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia, kemudian dia bangun dan memelukku erat. "Dira, bener katamu dan Kak Diah. Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia mengambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku. Please En, aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar dan ngancem mau ninggalin aku. Aku takut, aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun." Aku pun menangis dan lalu menjawab, "Dir, cepat minta maaf sama Tuhan. Bertobatlah, segera perbaiki semuanya." "Tinggalkan dia, percaya sama aku, kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan, selamanya kamu akan mengalami ini, Dir." Dira pun menggeleng. "Gimana aku bisa? Aku sudah gak layak, En. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu." Gak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please, percaya aku Dira, atau aku akan membiarkan kamu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan, tegasku. Dira pun menangis. "En, please keluar dari kamarku. Pulanglah, tinggalkan aku."
Sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tidak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Dira masih berat untuk bangkit, karena memang menurutku bukan suatu hal yang mudah. Meski demikian, aku tak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Diah. Kami intens berhubungan lewat telepon, yang membuatku gembira meski Dira masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Dira menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Diah, Dira sekarang jadi lebih sabar dan gak gampang marah. Hingga aku menyeletuk. Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Dira bisa sampai rela banyak berkorban bahkan kesuciannya? Diah. Bukan cuma pelet tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Aku pun terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya? Dia, iya, alhamdulillahnya sekarang si Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia. Aku, oke deh Mbak, lain kali waktu ngobrol aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Dira. Sejak itu aku berusaha kembali menghubungi Dira dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian atau 2,5 tahun usia hubungan Dira dan Putra, ada satu hal yang mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk tiba-tiba berubah. Semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa ini aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung dari Dira. Aku, "Hai Dir, wah seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini." Dira, "Ya syukurlah aku masih waras. Semoga ini seterusnya. Amin." Aku, "Amin, bener deh, bangga aku." Dira, "Jangan bangga dulu, ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra." Aku pun terheran. Dir, apa maksudnya?" Dira, "Lihat aja nanti." Aku, "Maksudmu, kamu gak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu?" Dira, "Tunggu aja." Dira pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Dira yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Memiliki dendam dalam hati yang begitu membara. Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Untuk menjawab itu semua, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Dira dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Diah. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya. Hingga aku, Dira dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari saat di rumah Dira, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Dira bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya, karena Dira mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Dira ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawakan teh ke depan, dengan tegas Dira menolak. Aku bawain tehnya ya Dir. Dira, "Lancang kamu jangan, itu urusanku." Sambil melotot. Aku, gitu amat sih, gak bisa apa pelan? Gak pakai melotot juga kali." Dira, sambil memandangku tajam, dia berkata, "Sana kamu bawa cemilan ini aja." Aku, "Iya deh." Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tak dapat kubendung.
Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Dira marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Dira menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika. Takut ketahuan. Beruntung Dira tak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tangan Dira merogoh ke dalam celananya. Tak lama kemudian kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Dira melakukan itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetaran dan dingin. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian. Lalu aku pun menuju ruang tamu. Setelah Dira datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Diah dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Diah berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Dira sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya telepon berdering dari Mbak Diah. "Halo Mbak, gimana?" "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini." Aku, Mbak, kok gitu? Dira gak apa-apa kan? Diranya baik En. Bahkan kata orang pinter, Dira sudah tidak di bawah pengaruh guna-guna atau pengasihan. Aku, tapi kabar buruknya? Dira En, Dira berniat membalas dendam lewat pelet getih reget. Astagfirullah Mbak. Iya En. Kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi ini bisa menundukkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, atau wong sing disambati. Dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki seempunya getih. Aku gak nyangka En, kenapa bisa Dira berbuat seperti ini. Aku, Mbak sabar ya. Meskipun aku rasa patut, namun itu udah gak wajar. Bagaimana soal imbal baliknya Mbak? Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tak mau menjelaskan banyak Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Aku, astagfirullah Mbak, gak nyangka aku Dira bisa ngelakuin gitu. Siapa juga sih En yang nyangka? Aku, terus sekarang harus gimana Mbak? Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa itu En, syirik. Aku, tapi gimana Mbak? Dira yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please, tetap bantu aku demi kebaikan Dira. Aku, oke deh Mbak, aku tunggu kabar selanjutnya ya Mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira seperti hilang ditelan oleh bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah dan Dira sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Diah, semenjak bekerja, Dira sering ganti nomor teleponnya. Untuk pulang pun hanya sekali dalam seminggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerjanya hanya 30 km atau 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Diah untuk bicara. Aku, sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Kok sampai kesannya Dira itu minggat, gak jelas kabarnya? Aku bingung mau jelasinnya En. Aku takut kamu tambah bingung juga. Aku, mending bingung Mbak daripada gantung gak ada kepastian gini. Ya udah, aku ceritain dari awal ya.
Sejak kejadian kamu mergokin Dira kasih darah mens itu ke minuman Putra, Dira jadi lebih tega ke Putra. Bahkan Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Dira. Aku pernah denger, Dira minta Putra buat ngembaliin keadaan seperti semula. Dira minta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Dira. Ketika aku ingin menengahi, Dira melotot dan ngancem bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran, kenapa Putra bisa setakut itu sama Dira. Sampai-sampai ortuku aja gak bisa ngehalangin kemauan Dira. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Dira. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja keluar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Dira. Namun ternyata dalam masa penantian itu, Dira justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Dira emang bekerja, tapi dia sulit dihubungin. Nomor selalu ganti. Jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus dan Dira punya gandengan baru, Aku, hah? Dira kok bisa jadi separah itu sih, Mbak? Dia, nggak parah lagi, Gila, hari tanggal udah ditentuin, dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil nangis-nangis. Udah di sana kerjanya kasar, buka lahan. Di hutan sinyal susah, bisa pegang HP kalau malam aja. Malah Diranya kayak gitu. Aku, oke fix, aku harus ketemu Dira dan nanya maunya apa, Mbak. Dia, iya tolong ya. Iya, Mbak. Aku, oke fix, aku harus ketemu Dira, Mbak, dan nanya maunya apa. Dia, tolong ya, Lalu aku pun merencanakan untuk bertemu dengan Dira. Satu minggu kemudian, hari Sabtu aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Dira. Dari alamat yang diberikan Mbak Diah sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Ra, kok kamu sekarang jadi kayak gini sih? Dira, kalau kamu kesini hanya buat hakimin aku, mending kamu pulang aja, Aku, enggak gitu, kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih? Dira, aku tuh udah capek banget ya ngadepin Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mentingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar. Aku nurutin apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku, bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sebentar, Sakit jiwa raga aku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih cewek sebaik aku terus mau dia tundukin pakai guna-guna? Sampai aku rela melucuti harga diriku. Bahkan disakitin dia masih iya-iya aja aku. Kata-kata tak pantasnya, bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tak akan luluh, karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan mata tajam, Dira menatapku. Aku, astaga, oke kalau gitu, aku gak bakal ikut campur. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkan kamu, Ra, bahwa efeknya gak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Dira, aku gak peduli. Yang jelas karma ini ada. Dan setelah tugasku selesai, maka getih kotor ini yang akan melanjutkannya. Aku pun berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Dira yang mukanya lebih mirip orang kesetanan dari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Dira lama tak berjumpa. Bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun, hingga pada awal bulan April 2012, tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran, buru-buru ku angkat. Aku, halo, ada apa Put? Putra,
En, bener ya, besok Dira mau ijab kabul. Aku nggak tahu. Soalnya udah hampir 2 tahun nggak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar kamu, Put? Putra, aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Telingaku rasanya sudah tak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya aku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Diah. Aku, halo Mbak. Diah, halo, kamu pasti mau nanya soal Dira bukan? Aku, Mbak kok tahu? Diah, dari tadi Putra telepon aku, tapi aku tak kuasa mengangkat teleponnya. Kenapa bisa begini Mbak? Tanyaku. Ini sudah jadi pilihan En, Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka nggak akan bahagia. Jawab Mbak Dira. Bisakah aku bicara dengan Dira Mbak? Tanyaku. Diah, tunggu ya. Halo, ada apa En? Jawab Dira. Keputusanmu sudah benar-benar kamu pertimbangkan Ra? Tanyaku. Sudah En, hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stay ke belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang aku minta ke Allah. Aku, apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Dira, iya, masih En. Sudah kukatakan, tugasku selesai. Dan biar getih kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksud, Ra. Dira, saat pertama kali ku celupkan getih itu ke minumannya, sejak itu saja aku menyebutkan namanya dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tak akan kuberikan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, En. Mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah berbahagia atas pilihanku. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atau masa laluku, biarlah aku yang menanggungnya. Dan kumohon, kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosaku juga. Aku pun terdiam. Dira lalu melanjutkan bicaranya. En, hari ini aku akan melakukan ijab kabul. Doakan untuk kebahagiaanku ya. Aku hargai segala yang kamu lakukan, Ra. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya. Dira, amin. Percakapan kami berakhir dan hatiku berdebar dengan kencang. Seakan tak percaya ada hal gila segila ini terjadi sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getih reget. Hal yang tak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Dira. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita kepadaku tentang perasaannya. Bahkan tak jarang Putra menelponku dalam keadaan mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Dira terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah menyia-nyiakan Dira selama itu. Putra merasa sekarang hidupnya sulit dari segi apapun. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertaubat. Semenjak itu Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Dira. Saat Dira mengandung anak kedua, Dira bercerita kepadaku. Waktu itu tiba-tiba di HP Dira masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia, selamat atas kehamilanmu. Dira menodongku dengan pertanyaan, apakah aku yang memberitahukan kepada Putra? Aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya kembali lagi ada SMS masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Dira bercerita kepadaku atas kejadian ini. Aku, kamu sih Ra, aneh-aneh. Kenapa sih harus dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah menyerahkan semuanya kepada Allah? Dira,
Aduh, itu lagi yang kamu bahas, En. Sekarang kan udah aku serahin semua ke Allah. Aku, kamu gak takut kalau Putra berbuat nekat? Dira, mau nekat ngapain? Buka rahasia. Duh, suamiku udah tahu semuanya. Aku jujur sama dia kecuali soal getih-reket itu. Aku, sudahlah Ra, aku lama-lama takut juga sama kamu. Dira, ya makanya biarin aja itu Putra gak usah ditanggepin. Aku, terserah deh. Sejak itu Dira sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Dira berganti nomor, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bikin hatiku hancur yang Dira tunjukkan kepadaku. Yang pertama, sampai kapanpun akan kutunggu jandamu. Dan yang kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku sehingga aku seperti ini. Tolong, jika aku salah maafkanlah. Namun tidak pernah satu pun SMS Dira balas. Bahkan kabar terakhir yang aku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui. Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman, karena yang dia mau adalah sosok seperti Dira. Bayangan Dira selalu membayangi hidupnya. Terkadang tak sampai hati aku memikirkan itu semua. Merasa gak mampu kalau menjadi Dira maupun Putra. Dan bagaimana dengan Dira? Mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Hikmah yang kita dapat adalah 1. Jangan menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang kepada kita. Karena karma lebih kejam daripada mertua. 2. Jangan pernah melakukan hal syirik karena yang maha segalanya tanpa meminta imbalan hanyalah Tuhan. Selesai. Gimana Sobat Horor? Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Satu lagi, kami dari Sobat Horor mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bye.